Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan mansubatul asma. Terakhir kita nyampe pada bab al-mustasna atau istisna. Kita sampai pada mustasna kemarin dengan ghair dan siwa yang lumayan mengambil waktu banyak ya. Mustasna dengan ghair dan siwa mengambil hukum mustasna dengan illah. Kita lanjutkan pada mustasna dengan ada, hasya dan khola. Mustasna dengan khola, ada dan hasya. Jika illah itu huruf, ghair dan siwa itu adalah isim ya. Khola, ada dan hasya, apakah huruf ataukah isim? Nanti kita akan bahas karena akan sangat mempengaruhi isim yang jatuh setelahnya. Dan ketiganya illa, ghair, siwa, khola, ada dan hasya itu semuanya bermakna istitsna, kecuali. Bermakna istitsna atau kecuali. Tapi ada beberapa hal yang berbeda berkait dengan isim yang jatuh setelahnya. Baik, kita masuk kepada mustasna dengan khola, ada dan hasya. Nas mahfud. Monggo. Mustasna bi khola wa ada wa hasya. Al-khamisna. Bismillah. Al-khamisu al-mustasna bi khola wa ada wa hasya. Al-mustasna bi khola wa ada wa hasya lahu hukmani. Lahu hukmani, betul. Fa imma anna yakunu mansuban. Fa imma an yakuna mansuban bi huruf jar tibarihi maf'ulan bihi wa bi tibari anna khala wa ada wa hasya khabar dari anna. Khabar anna af'alun madiyatun. Lanjut. Mislu adat ta'iratu ada ta'iratan. Ada fi'lul madi mabniyun ala sukuni wal fa'il domirum mustatir. Wa ta'iratan maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Au majruran bi tibari anna khala wa ada wa hasya hurufu jarrin. Mislu adat ta'iratu khala ta'iratin. Khala harfu jarin mabniun ala sukuni ta'iratin
majrurun bil kasrati. Oke, jazakallahu khair Mas Mahfud. Baik, kata beliau yang kelima. Yang kelima dari pembahasan mustatsna. Al-mustatsna bi khala wa ada wa hasya. Mustatsna dengan khala, ada dan hasya. Nah, ini adatul istisna yang ketiga ya. Yang pertama itu illa, hanya satu. Yang kedua ghair dan siwa, dua. Terus yang ketiga khala, ada dan hasya. Kelompok ketiga adalah khala, ada dan hasya, yaitu tiga. Kalau illa itu huruf, ghair dan siwa itu isim. Adapun khala, ada dan hasya memiliki dua. Memiliki dua apa? Dua gender. Kalau illa itu huruf, kalau ghair dan siwa itu isim, adapun khala, ada dan hasya bisa berubah-ubah. Enggak lepas kalau dia bukan fiil, dia huruf. Ana ulangi, khala, ada dan hasya oleh para ulama dikategorikan sebagai fiil atau huruf. Fiil atau huruf. Jadi kalau kita sudah tahu kalau khala, ada dan hasya ini sebagai fiil, bisa kita memprediksi kalau dia fiil berarti isim yang setelahnya kita bisa ngambil apa? Prediksi, oh mungkin kemungkinan fa'il atau mungkin maf'ul bih karena dia fiil. Kalau dia bukan fiil alias huruf, nah ini juga kita bisa mengambil kesimpulan huruf apa dia. Di sini beliau menyebutkan huruf jar. Sudah ketok di sini, sudah kelihatan. Isim yang jatuh setelah khala, ada dan hasya tergantung dari apa? Dari hukumnya. Kalau kita hukumi dia sebagai fiil, maka setelahnya apa? Kalau kita hukumi dia sebagai fiil, sebagai huruf, isim yang setelahnya sebagai apa kedudukannya. Nah, dengan apa? Dengan penekanan bahwasanya khala, ada dan hasya ini juga adatul istisna. Alat mengecualikan. Artinya sama, yaitu kecuali, sama dengan ghair, siwa, sama dengan illa. Kata beliau di sini al-mustatsna bi khala wa ada wa hasya lahu hukmani. Memiliki dua hukum. Kenapa? Karena tadi itu dia memiliki dua kondisi, terkadang fiil, terkadang huruf. Hukum yang pertama, iman yakuna mansuban bi i'tibarihi maf'ulan bih. Jadi isim atau mustasna yang jatuh setelah khala, ada dan hasya, kalau dia itu sebagai fiil, setelahnya itu mansub. Isim yang setelah khala, ada dan hasya itu mansub. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bih. Simple. Ustaz, fa'ilnya mana, kembali kemana, tidak usah ditanya. Karena dia fiil, tapi fiil enggak seperti apa? Seperti fiil biasa yang kata kerja. Misalkan makan, pasti siapa yang makan? Tahu. Tapi kayak ini, khala, ada dan hasya artinya kecuali, gimana jangan tanyakan. Fiilnya kembali kemana saat? Yang penting fiilnya dhamir mustatir, huwa takdirnya. Bisa enggak saat ditasrif Allahu a'lam. Sini contohnya hanya seperti ini. Allahu a'lam. Belum meneliti, belum membaca, bukan meneliti, mungkin ada sudah dari para ulama keterangan yang lebih banyak, lebih rinci berkaitan dengan khala, ada dan hasya. Ada yang pernah tahu? Khala, ada dan hasya itu seputar khala, ada dan hasya. Ada yang pernah browsing? Khala, ada dan hasya. Nah, Allahu a'lam. Kalau ada tambahan maklumat monggo dibagikan. Nah. Yang pertama yaitu mansub sebagai maf'ul bih bi'tibari, kalau kita nganggap khala, ada dan hasya itu sebagai fiil
madi. Fi'il madi. Apakah ada mudhari'nya? Allahu a'lam. Kayaknya enggak tahu ya, karena sepanjang mempelajari ya begini aja. Begini aja. Pelajari seperti ini aja. Nah. Contoh adat rojaat kembali. Pesawat-pesawat itu telah kembali. Adat, ingat Pak ya, adat di sini bukan ada yang kita bahas, bukan, itu fiil biasa. Adat, ada ya'udu. Yang adanya itu, nah ini yang adat atau irotu, ada atau irotan, takut apa? Iya loh, yang mana ini? Nah, kita ubah aja misalkan rojaat misalkan, atau zahabat atau irotu, ada to'irotan. Mana yang menjadi pembahasan kita? To'irotannya yang jatuh setelah ada. Kata beliau ada fi'lun madin mabniun ala sukun. Jadi dia fi'il madi mabni di atas sukun. Sukunnya yaitu di atas alif itu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Nah, begitu aja. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Wa to'irotan maf'ulun bih mansubun bil fathah. To'irotan maf'ulun bih mansubun bil fathah. Nah, hanya seperti itu, Pak. Tidak ada yang apa? Yang membingungkan insyaallah. Nggih, Pak Sri? Nggih. Insyaallah tidak ada yang membingungkan. Jadi ada hasya sama khola sebagai fi'il. Kalau hasya ya jenengan tinggal rubah. Kalau khola tinggal dirubah. Rojaat atau irotu khola atau irotan. Atau misalkan rojaat atau irotu hasya atau irotan. Atau irotannya sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bih mansub. Nah, kok enggak dimasukkan ke pembahasan maf'ul bih Ustaz? Ada yang tanya. Ya karena di sini para ulama nahwu lebih lebih menganggap khola, ada dan hasya ini dekat ke istisna dari sisi maknanya ya. Sisi maknanya. Seandainya kalau dibahas di maf'ul bih nanti fa'ilnya kemana itu kan tidak cocok. Sedangkan maf'ul bih itu kan jumlah fi'liyah. Sedangkan di sini ya agak berbeda. Nah. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ana tanya berarti Mas Arif. Mas Arif. Buat contoh, Mas. Buat contoh. Ana aja bahasa Arabnya. Para santri belajar di kelas kecuali satu orang. Darosa. Nggih. Fil fasli hasya taliban wahidan. Satu santri. Nah, darasatul labu fil fasli hasya taliban wahidan. Ya. Oke, contoh yang kedua. Mas Ahmad. Oke. Saya membaca 5 buku kecuali satu buku nahwu. Ada kitaban wahidan fin nahwi. Oke. Nah, maqra'u atau qara'tu khamsata kutub, ada kitaban wahidan fin nahwi. Ya, seperti itu, Pak. Nah, lanjut, nggih? Lanjut ya. Hawanya juga kayak di Tawangmangu, Pak. Ya, tadi bilang ke santri, siapa yang belum pernah ke Tawangmangu? Kenapa, Ustaz? Pengen nggak? Pengen. Sekarang di Tawangmangu.
Cuacanya kayak di Tawangmangu kayak. Adem kayak. Adem. Baik, sekarang yang kedua. Kata beliau, majrur. Jadi keadaan yang kedua dari isim yang jatuh setelah ada hasya dan khola itu majrur. Kenapa kok majrur? Bi'tibari anna khola wa ada wa hasya hurufu jarrin. Jadi kalau kita anggap khola, ada dan hasya itu sebagai huruf jar. Jadi dia termasuk huruf jar, Pak. Termasuk huruf jar. Dan kayaknya Pak lebih mudah yang kedua ini. Lebih mudah yang kedua ini. Khola, ada dan hasya huruf jar. Nah, huruf jar. Nah, dengan mudah. Mithlu, contohnya sama seperti yang di atas. Adat atau iratu khola to irotin. Nah, langsung majrur bil kasr. Nah, contoh-contoh jenengan tadi bisa dirubah harokatnya saja. Contohnya tadi darasatul labu fil fasli ada talibin wahidin. Nah, terus tadi contohnya dari Mas Ahmad aqra'u khamsata kutubin hasya kitabin wa wahidin fin nahwi. Hanya begitu. Tidak ada yang susah. Nah, insyaallah. Lanjut? Lanjut nggih? Ya, belum panas ini, lanjut. Ya, ini. Yang selanjutnya, nah, yang membaca Mas Ragil. Waqad tasbaku Sabaqa yasbaku yasbiqu. waqad tasbiku ma al masdariyati al masdariyatu ada wa khola wa hina idi Wahina idin ya yata'ayyanu nasbul al mustasna ba'da ada wa khola ala annahu maf'ulan bih wa annahuma fa'lani madiyani mislun ala kulli syai'in ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Nggih. Ama hasya fala yasbiquha ma. Nggih. Amma hasya fala yasbiquha ma. Naam. Baik, sekarang ma masdariyah yang memasuki apa? Yang memasuki ada khola. Nah, ada khola dan hasya, adapun hasya tidak. Nah, ternyata ditemukan di dalam bahasa Arab itu ma masdariyah. Ingat ya, ma masdariyah yang masuk kepada ada dan khola. Namanya ma masdariyah. Ma masdariyah ini tidak masuk kecuali pada fiil. Pada fiil, entah itu madi atau mudhari. Kalau mudhari ada enggak ya? Allahu a'lam. Intinya ma masdariyah itu masuk kepada fiil. Kalau ada ma masdariyah masuk ke ada dan khola, maka tidak dapat pilihan. Tidak ada pilihan kedua. Pilihannya hanya satu. Maksudnya gimana? Ada dan khola ini tidak memiliki kemungkinan sebagai huruf jar. Kenapa? Dengan adanya ma masdariyah. Karena ma masdariyah tidaklah masuk kepada fiil. Ma masdariyah itu tidak masuk kecuali pada fiil. Berarti setelahnya itu fiil. Ingat ya, ma-nya ma masdariyah. Karena ma banyak,
Jadi harus kita pastikan ma-nya di situ adalah ma masdariyah. Kata beliau wa qad tasbiqu ma masdariyah ada wa khala. Dan terkadang ma masdariyah itu masuk ke ada dan khala. Wa hina idzin, dan seketika itu yata'ayyanu yajibu, wajib menasabkan mustathna atau isim yang jatuh setelahnya ba'da ada wa khala. Langsung dinasab sebagai apa? Maf'ul bih. Wa annahuma fi'lani madiyani, dan khala dan ada keduanya adalah fi'il madi. Dengan adanya ma masdariyah keduanya langsung sebagai fi'il madi. Nah. Contoh, kata beliau, ini ana juga searching, ini browsing juga. Contohnya yang di buku ini juga, ala kulli syai'in ma khalallaha batilun. Terus tadi ana searching browsing juga sama seperti yang di mulakhas ini. Kesimpulannya sama. Ternyata banyak di situ. Nah, di sini banyak di sini faedah apa? Faedah di kalau kita browsing itu, Pak. Ini aku buka di websitenya, tapi berbahasa Arab. Bahasa Arab di sini, masya Allah banyak tambahan, di sini. Wa qulna hasya lillah katanya. Nah, baik, yang di sini dulu. Kata beliau, kalau ada ma masdari yang masuk kepada ada dan khala wa hina idin, seketika itu langsung wajib menasabkan isim yang setelahnya. Kenapa? Karena dia langsung dihukumi sebagai maf'ul bih. Dan keduanya adalah fi'il madi. Contohnya sama, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ala i'lamu artinya. Ala artinya i'lamu. Kullu syai'in, segala sesuatu, ma khalallaha, segala sesuatu. Gimana terjemahannya? Ketahuilah segala sesuatu yang kecuali Allah itu adalah batil. Segala sesuatu kecuali Allah itu adalah batil. Ini konteksnya syair ya, syair kalau nggak salah. Tentang apa itu? Lupa saya. Tentang apa, Pak? Keluar ungkapan ini pernah aku ceritakan nggak dulu? Perkataan siapa ini? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun, atau hadis ya? Ada yang pernah ini nggak? Ada yang pernah apa? Maksudnya apa? Nah, ala kullu syai'in. Nah, ini langsung keluar. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mulhat zailu. Oh, penggalan dari syair. Ala kulli syai'in ma khalallahu batilu wa kullu na'imin la mahalat zailu. Perkataan siapa ini? Apa perkataan Rasulullah? Syarhul Wasl Ibni Ya'ish. Ya, ini potongan dari syair, Pak. Syarhul Ashmuni Ibni Malik. Iya, jenengan tinggal klik nanti ketemu, Pak. Perkataan sama, Pak. Qaulul Labid. Oh, Qaulul Labid ya. Katanya Labid, enggak tahu ini apa, sebelum masa jahiliyah apa setelah diutusnya Rasul, tahun kapan. Intinya perkataan dia. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalat azailu.
ketahuilah bahwasanya segala sesuatu itu batil kecuali Allah. Wa kullu na'imin, dan setiap nikmat la mahalatah tidak diragukan lagi zailu, pasti akan zail. Apa zail? Akan hilang, fana. Kata beliau asyahid fihi nasbu ismillah biqauli salamullah ma khala ala ma qaddamna ma'na al-bait dhahir. Kullu syai'in fi hadzal wujud madin ila zawalin illa wajhahu ila jawal. Oh iya. Maknanya adalah kullu syai'in fi hadzal wujud madin ila zawal. Segala sesuatu fi hadzal wujud, di alam ini istilahnya orang-orang mutakallim, madin ila zawal, pasti akan apa? Sirna. Illa wajha rabbika dzil jalali wal ikram, kecuali wajahmu. Wajah Rabbmu yang maha mulia lagi tinggi. I'rab ala harf istiftah wa tanbih kullu mubtada marfu'uhu mudhaf syai' mudhaf ilaih ma harfun masdariyun khala fi'lun madin mabniun 'alal fathi al muqaddar 'alal alif lit ta'adzur. Paham di sini? Ma masdariyah. Khala fi'lun madin mabniun 'ala sukun ala mana? Mabniun 'alal fathi. Kok mabniun 'alal fathi? Al-muqaddar 'alal alif lit ta'adzur. Wa fa'ilu dhamir istafi wujuban taqdiruhu wa 'ala khilafnya. Al-aslu lafdzul jalalah maf'ulun bih. Allah lafdzul jalalah maf'ulun bih mansub batil khabar mubtada. Nabi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jadi itu potongan dari syair, Pak. Ala monggo Ustaz. Iya. Jadi ala kulli syai'in ma khalallah batilu, itu penggalan dari syairnya Labid. Nah, Labid siapa ini? Apa Labid bin A'sam? Bukan. Kalau Labid bin A'sam itu yang Yahudi yang menyihir Nabi Muhammad. Enggak tahu Labid yang mana ini. Ini banyak ini di ana buka di Syarhul Mufassal Ibnu Ya'ish. Nah, ya jenengan bisa, kalau hal-hal yang kurang jelas jenengan tinggal browsing di sini, ketik. Yang penting kata kuncinya tepat, insya Allah mudah. Zamannya zaman apa? 5,0 lah. Pembahasan kita pada lafdzul jalalah Allahnya. Ma khalallaha. Ma khalallaha batilun. Berarti ini salah satu syair yang fasih, Pak. Nah, karena lughah itu hujjahnya, dalilnya enggak hanya Quran, enggak hanya hadis. Salah satunya syair dari para penyair yang memang terkenal akan kefasihan berbicaranya. Ini dikatakan oleh Labid seperti ini. Berarti khala itu bisa dimasuki ma masdariyah. Masdariyah. Terus kalau ada contohnya mana? Di mana-mana kalau kita browsing contohnya itu aja, Pak. Coba buka lainnya, ada enggak? Sama semuanya. Sama semua, Pak. Masya Allah. Ada fi'lun madin jamidun. Fi'il madi jamid. Musdamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa. Allah maf'ul bih mansubun. Lafzul jalal Allah maf'ulun bih mansubun li fi'il istisna mansub ala nisbi al fathah dhahir ala akhir batil khabar. Ya, na'am. Ya, na'am. Bawah Thanawi al-Ama al-Misriyah, macam-macam websitenya.
Ada pertanyaan? Tidak ada insyaallah. Lanjut kepada malhudhah. Yang baca Mas Giri. Malhudhatun. Bismillah. Malhudatun. Alif yu'rabu lafdun ghairu wasiwa kama tudahu a'lahu idza ustu'mila li gharadil istithna'i bima'na illa amma idza ustu'mila li ayyi gharadin akhar uriba hasba hasib mauqi'ihima fil kalam mislu kalamuka ghairu mafhumin ghairu khabarul mubtada'i marfu'un bid-dhammati siwa ya bitahtanil tagridi yatrobu siwa mubtada'un marfu'un bid-dhammati muqaddarati 'alal alifi Terus ba waqatul hiku waqatal haku adatul ta'rifi al lafdu ghairi fanaqul al ghairu bima'na at-tarfu tsalitsu mithlu sadarat hadhihi syahadatu duna adna mas'uliyatin fima yata'allaqu bi huquqil ghairi. Nggih. Al ghairi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Nggih, jazakallah khair. Ini ada yang ini ada di website lain. Ini bait syair punyanya Labid ibni Robi'ah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan taklik, memberikan catatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asdaqu kalimatin qalaha syair. Berarti syair ini baik dia pada zaman Rasulullah atau sebelum zaman Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan asdaqu kalimatin qalaha syair Labid, iya. Asdaqu kalimatin, kalimat atau ungkapan yang paling jujur yang pernah dikatakan oleh seorang penyair. Terus Rasulullah menyebutkan syairnya ini, ala kullu syai'in ma khalallaha batil wa kullu na'imin ila la mahalata zailu. Nah. Berarti enggak tahu hadisnya ya. Hadisnya ana cuma mendapatkan di website di sini. Rasulullah SAW memberikan ta'liq berkaitan dengan syair ini. Kata Rasulullah, asdaqu kalimatin qalaha syair ini. Nah, syair yang paling objektif, jujur dan tepat, benar maknanya adalah syair ini, kata Rasulullah. Nah. Baik, sekarang malhudhah, catatan berkaitan dengan lafadz ghair dan siwa. Ini sudah kita singgung di pertemuan kemarin. Yaitu ghair dan siwa itu terkadang maknanya bukan istitsna, bukan kecuali. Dan kemarin contoh dari Al-Quran ya, yang kita i'rab itu rata-rata bukan istisna. Terus sebagai apa? Ini kata beliau, yu'rabu lafdhu siwa yu'rabu lafdhu ghair wa siwa kama tudahu a'lahu idza stu'mila li gharadil istisna. Kata beliau, dua lafaz ghair dan siwa itu di i'rab sebagaimana dijelaskan di atas. Idza stu'mila li gharadil istisna bimakna illa. Jadi kalau tujuannya untuk istisna maka maknanya illa, sebagaimana penjelasan yang lalu. Amma adapun idza stu'mila li ayyi ghardin akhar, kalau
ghair dan siwa itu digunakan untuk tujuan yang lain, bukan sebagai istisna, maka u'riba keduanya di i'rab sesuai kedudukannya di kalam, di jumlah. Jadi untuk ghair dan siwa itu memiliki apa? Memiliki tujuan lain selain istisna. Nah, dan kemarin kita jelaskan maknanya itu bisa artinya apa? Tidak ya, nafi. Contohnya mithlu kalamuka ghairu mafhumin. Kalamuka ghairu mafhumin. Perkataanmu tidak bisa dipahami. Ghair di sini bukan illa artinya, bukan kecuali. Sehingga dia bukan seperti pembahasan kita kemarin. Sudah lupa atau masih ingat? Ghair dan siwa kemarin memiliki tiga hukum. Mengambil hukumnya illa, salah. Mengambil hukumnya istisnanya illa. Bukan ngambil hukumnya illa. Kalau illa tidak diambil hukumnya karena dia huruf. Mengambil hukumnya istisnanya illa. Nggih Pak Sri? Ya, enggak apa-apa. Nanti murojaahnya pas ujian. Okay. Yang penting kemarin udah paham, udah tersimpan di memori. Semoga tidak hilang. Okay. Nanti diupdate lagi. Nah, karena dimasukkan memori yang baru misalkan. Nah, ini untuk ghair dan siwa yang tidak memiliki arti istisna, maka di i'rab sesuai kedudukannya di jumlah. Di sini ada ghair sebagai khabar. Kalamuka ghairu mafhum. Nah, contoh lain misalkan yang selain khabar, sebagai khabar misalkan ini misalkan hadza ghairu qolamin, ini bukan kolam misalkan. Ini tidak enak misalkan. Hadza ghairu ladzidin. Hadza ghairu gampang makna. Sebagai khabar gampang. Misalkan at-talibu ghairu hadirin al-yauma misalkan. At-talibu ghairu hadirin al-yaum. Contoh lain misalkan al-misbahu ghairu apa Pak? Ghairu katsirin misalkan, misbahnya tidak banyak. Nah, ya intinya bisa simple. Nah, ghairu khabar mubtada marfu'un bid-dhammah. Nah, siwa juga sama. Nah, kalamuka siwa ya bitahtani taghridi yatrobu. Siwa ya selain saya itu yatrobu, menari-nari. Bitahtani karena sebab apa? Kicauan alunan, kicauan burung begitu ya. Menari-nari, orang yang selain saya itu menari-nari. Menari apa Pak? Ya terobo apa? Menari. Pak Sri. Pak? Ya terobo apa? Di buku jenengan Pak Sri? Merasakan senang ya terobo itu ya apa ya? Terobo ya. Terobo merasa senang. Nah, orang-orang selain saya itu merasa senang dengan kicauan burung. Nah, gitu. Nah, kalau diterjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia. Nah, pembahasan kita siwayanya. Nah, siwayanya. Siwa mubtada marfu' bid-dhammah muqaddaru alal alif. Alal alif. Contoh lain Pak, sebagai apa? Maf'ul bih. Misalkan. Sebagai maf'ul bih apa Pak? Saya tidak melihat selainmu di kelas. Ma ra'aitu ghairaka. Ma ra'aitu ghairaka fil fasli. Bisa. Atau saya melihat selainmu di kelas. Ra'aitu ghairaka fil fasli. Ra'aitu ghairaka fil fasli. Jadi isim kana bisa.
Kana ghairi misalkan. Adapun selain saya la yajuz misalkan. Kana ghairi la yajuz. Nah. Contoh sebagai isim inna bisa. Sungguhnya selain laki-laki dilarang masuk. Inna ghairu rajulin la yajuzu an yadkhul misalkan. Simpel Pak. Intinya maknanya bukan istitsna. Nah, maknanya bukan istitsna. Nah. Contoh di Al-Fatihah itu. Sebagai apa Pak kemarin? Sebagai na'at ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Contoh yang sebagai na'at selain ayat itu, Pak. Misalkan na'at itu begini. Rajulun kabirun fil fasli. Rajulun kabirun fil fasli. Rajulun sebagai mubtada. Kabirun sebagai na'at. Boleh. Mubtada nakirah karena disifati. Rajulun kabirun fil fasli. Fil faslinya khobar. Kita ingin mengungkapkan laki-laki yang tidak besar itu di kelas. Kalau tadi kan laki-laki yang besar. Laki-laki yang tidak besar. Caranya masukkan ghair. Masukkan ghair ke sebelum kabir. Jadinya nanti begini. Rajulun ghairu kabirin fil fasli. Naatnya nanti yang mana? Yang ghairunya. Kabirnya menjadi mudhaf ilaih sebagaimana pembahasan di awal-awal. Nah, isim yang jatuh setelah ghair selamanya mudhaf ilaih. Jadi seperti itu. Rajulun ghairu kabirin fil fasli. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Biar sepanang, biar anget ya. Cuacanya mendukung, Pak. Mendukung. Ghair dimasuki lam, kasih jer banyak. Nah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur, "Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin." Nah, fiha mata'ul lakum. Ini berkaitan dengan rumah yang tidak ada penghuninya. Kata Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 29, "Laisa 'alaikum junahun." Laisa 'alaikum junahun. Tidak berdosa bagi kalian antadakhulu buyutan. Ini berkaitan dengan ahkamul buyut, berkaitan dengan hukum masuki sebuah rumah. Rumah kalau ada penghuninya harus pakai adab-adab ya. Ketok 3 kali, salam, ketok, terus tidak berdiri di depan apa? Depan pintunya. Kalau nggak dijawab berarti nggak diizinkan, lalu pulang, adab-adabnya. Adapun kalau rumah nggak ada penghuninya, apakah termasuk rumah yang ditinggal lama sama pemiliknya dan masih ada barang-barangnya? Allahu a'lam, itu mungkin ada tafsilannya di fikih. Kata Allah, "Laisa 'alaikum junahun," tidak apa-apa bagi kalian, tidak berdosa. Junah itu dzambun. Antadakhulu buyutan, kalian masuk ke sebuah rumah, ghairu maskunatin, yang tidak ditinggahi, yang tidak ditempati. Maskun dari sakana iskunu maskun. Buyutan ghairu maskunatin fiha mata'un lakum. Di dalamnya ada apa ini? Mata'un lakum. Ada kesenangan bagi kalian atau boleh begitu ya. Allahu a'lam tafsirnya. Intinya di sini ada lafaz laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin. Ghairu maskunatin fiha. Nah, fil buyut. Apa i'rabnya ghairu di sini? Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu
an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin. Apa i'rabnya ghair? Oke. Anda tulis. Laisa alaikum junahun salam. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin. Tidak apa-apa bagi kalian masuk ke rumah yang tidak ditempati oleh pemiliknya tentunya. Sebagai apa? Naat. Asalnya ini kalau tidak ada buyutan maskunatan, ya kan? Makanya di sini pakai takmar butuh. Kenapa? Karena iya jamak tidak berakal, jamak taksir dihukumi sebagai muannats, buyutan maskunah. Iya ini sebagai naat. Sebagai naat. Nah, jadi ghairu di sini digunakan untuk selain istithna. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Ini bagus juga contohnya An-Nur juga surat An-Nur ayat 60. Wal qawaidu minan nisa. Qawaid di sini maksudnya perempuan, qawaid minan nisa. Qawaid di sini perempuan yang sudah menopause, sudah tua. Allahu alam tafsirnya intinya perempuan yang sudah mungkin syahwatnya sudah tidak ada, sudah tua. Allati la yarjuna nikahan. Perempuan-perempuan yang tidak mungkin mau nikah lagi. Falaisa alaihinna, maka tidak apa bagi mereka. Falaisa alaihinna junahun, maka tidak ada dosa bagi mereka perempuan itu an yad'na thiyabahunna, melepaskan apa? Pakaian mereka. Maksudnya bukan tidak berpakaian, Pak. Maksudnya pakaian di sini mungkin seperti pakaian apa? Ya mungkin boleh, mungkin tidak memakai penutup kepala mungkin. Allah alam tafsirnya bagaimana, anak lupa ini. Intinya orang yang sudah sepuh itu hukumnya enggak seperti wanita biasanya yang harus menutup aurat, semuanya rapat. Jadi agak ada kelonggaran dari syariat. Nah ini falaisa alaihinna junahun ayyaduna thiyabahunna, maka tidak apa-apa bagi mereka meletakkan apa? Baju mereka ghairu mutabarrijatin bizinah. Tapi tetap tidak boleh apa? Mutabarrijatin, berhias dengan hiasan. Wa yasta'fifna khairul lahunna. Tapi kalau mereka menjaga diri tetap memakai apa? Baju sebagai penutup aurat secara lengkap, maka itu lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Nah. Baik, di sini ada lafaz ghairu mutabarrijatin. Nah. Falaisa alaihinna junahun an yad'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatin. Falaisa alaihinna, padahal sudah sepuh, Pak ya, masih ada hukum syar'inya berkaitan dengan menutup aurat ya. Wanita fitnah. Apalagi yang belum seperti itu ya. Zaman sekarang ya Allah, si umur ini bahkan belum balik udah diajari ke sana arahnya. Ini akhir zaman. Falaisa alaihinna apa? Junahun an yad'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatin. Tidak tabarruj. Tabarruj itu monggo. Tabarruj itu apa? Ya menggunakan sesuatu yang menarik, membangkitkan syahwat lawan jenisnya. Nah, tabarruj biasanya dulu orang wanita jahiliyah itu ya bertabarruj. Kalau sekarang sarana untuk tabarruj perempuan masya Allah dari ujung kaki sampai ujung kepala ada.
Ada semua. Insya Allah. Dan sekarang nggak harus keluar jalan sekarang zaman kayak gini. Zaman akhir zaman Pak ya. Nah ini. Alaysa alaihinna, maka tidak mengapa bagi mereka ayyaduna melepaskan pakaian mereka ghairu mutabarrijatin bizinah. Ghairu mutabarrijatin bizinah. Nah, bizinah. Bizinatin. Di sini bunyinya ghairu. Sebagai apa kira-kira? Monggo ditebak. Sebagai hal. Yang lain. Yang lain. Anak condong ke sana juga. Belum anak lihat i'rabnya. Kalau anak itu menganalisanya Pak, jenengan buang goirnya. Sama seperti yang pertama, buang goirnya. Kalau dibuang goirnya, dia itu hal. Ya kan? Hal ya. Hal sahibul halnya mana? Hunna di sini. Makanya sini jamak. Coba dibuka i'rabnya. Ada yang sudah buka? Iya hal ya. Hal dia. Nah, jadi nggak apa-apa bagi dia melepaskan pakaian dia dalam keadaan tidak boleh apa? Iya bertabarruj. Tabarruj. Pakai perhiasan. Nah. Isti'fifna khairul lahunna. Banyak di sini Pak contohnya yang ghair itu bukan istisna. Banyak sekali di ayat itu. Ini lagi Pak. Ya ayuhan nas, ini Fatir ayat 3. Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Terus Allah mendatangkan hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kepadamu rezeki dari atas langit dan dari bumi? La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Fa anna tufakun. Kenapa kalian bisa tersesat ya? Ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkuru, ingatlah nikmatullah alaikum, nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum. Nah, hal min khaliqin terakhir ini. Karena yang banyak muncul Pak di mana di buku-buku di literatur Arab itu rata-rata ghair yang bukan mustasna. Ghair yang bukan mustasna. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa annahu tufakunna. Monggo direnungi. Hal min khaliqin ghairullah. Kenapa di situ ghair sebagai mubtada? Hampir tepat tetapi tidak tepat. Yang jelas ini marfu'atul asma Pak ya. Kalau marfu'atul asma itu enggak keluar dari ada khobar isim kana enggak ada sini, berarti lepas. Inna khobar inna enggak ada. Terus fa'il mana anunya fi'il? Fa'il apalagi? Naibul fa'il? Oh, enggak ada. Kalau enggak mubtada khobar. Iya. Berarti ketelisut dikit, Pak. Bukan mubtada.
khobarnya. Gimana nganalisanya? Siapa yang menyebutkan? Gimana nganalisanya? Kata Pak Manto, mubtada katanya. Kata Pak Manto, mubtada. Nah, kurang tepat. Hampir tepat sebenarnya. Nah. Baik, Pak Manto. Kalau dia mubtada, mana khobarnya Pak Manto? Tanya Pak Manto dulu. Dia analisanya beliau. Mana? Hal huruf Pak. Baik, kembali ke bukan keyakinan, prediksi jenengan. Jawaban jenengan tadi, anggap tadi ghairullah, ghairunya mubtada. Terus khabarnya mana? Min khaliqin. Jar majrur. Halnya huruf yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Ini jar majrur, yarzuqukum ini jumlah. Jadi ana tanya juga i'rab jumlah di sini. Ini kata jenengan mubtada, khabarnya min khaliq. Ghairullah min khaliqin. Selain Allah min khaliqin. Ya lumayan nyerempet analisnya tapi kurang tepat. Kalau mubtada berarti asalnya ghairullah min khaliqin. Gimana? Selain Allah min khaliq, ada pencipta. Selain Allah sebagai dari pencipta. Kurang tepat. Mantap. Ini ghairullah benar begini, tapi enggak sebagai mubtada. Sebagai apa, mantap? Kalau enggak mubtada berarti sebagai satunya. Temannya mubtada, pasangannya mubtada. Khabar. Sekarang PR-nya cari mubtadanya. Iya. Mana? Khaliq, Pak. Mubtadanya khaliq. Aduh, mubtada majrur ya, kaidah baru. Iya. Iya. Secara lafaz iya majrur. Tapi secara kedudukan mubtada. Kenapa? Karena minnya di sini. Iya, minnya huruf zaidah. Minnya min zaidah. Lah, ada pertanyaan lagi nanti. Khaliq itu nakiro kok. Kok mubtada? Ada halnya. Selalu ada jawaban. Ada halnya, ada istifham. Boleh. Mubtada nakiro dalam 3 keadaan ya. Didahului oleh istifham, didahului oleh nafi, ada mudhaf ilaih, ada na'at ya kan. Jadi ada halnya. Ini sebenarnya mubtada, Pak. Minnya itu min zaidah. Jadi i'rabnya marfu' kedudukannya meskipun majrur lafadznya, tetap mubtada ini. Jadi hal khaliqun ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Begitu asalnya. Ini pertanyaan adalah pertanyaan ingkar. Pertanyaan istifham ingkari namanya. Kalau istifham ingkari itu ya tidak ada begitu. Seakan-akan begini, tidak ada pencipta selain Allah. Kalau istifham ingkari itu begitu. Nah, itu uslub dalam bahasa Arab berkaitan dengan istifham ingkari, maknanya apa? Maknanya negatif, menafikan. Tidak ada pencipta selain Allah. Nah, terus mereka menggunakan hal min khaliqin ghairullah. Jadi istifham ingkari itu tidak butuh pertanyaan, tidak membutuhkan jawaban ya atau tidak. Itu kan di gimana? Kalimat retoris. Dalam bahasa Indonesia itu, Pak. Wah, saya kurang paham itu, Pak. Kalimat retoris. Kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, Pak. Jadi tambahan ilmu bagi Anda. Oh iya. Kalau kamu pengen masuk surga, jelas Pak ya, tidak usah dijawab ya. Ya. Tapi tetap pertanyaan Pak ya. Oh kalau ini enggak Pak. Ini nih istilah ingkari itu pertanyaan tetapi mengingkari. Mengingkari. Jadi enggak ada pencipta selain Allah, maknanya nafi. Maknanya nafi. Oke. Jazakallah khair. Jadi kan guru bahasa Indonesia gitu? Oh enggak. Bahasa Inggris? Oh gitu, Masya Allah. Enggak apa-apa Pak.
Hal min khaliqin ghairullah. Nah, ghairullah sebagai khabar. Nah. Lanjut. Lanjutkan. Berkaitan dengan ghair lagi ini, Pak. Oh ya, siwanya enggak dibahas ya. Siwa. Siwa contohnya apa, Pak? Siwa apa contohnya? Tadi kita berkutat di ghair terus. Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa. Oh, enggak ada. Enggak ada di Al-Qur'an siwa ya. Siwa begini. Wala talbisul haqqa wa antum ta'lamun. Laisu sawaan. Enggak ada di sini siwa. Ketemu. Lanjut. Alif lam ta'rif terkadang masuk ke lafaz ghair. Jadi bunyinya al-ghair. Alif lam ta'rif terkadang masuk kepada lafaz ghair. Fanaqulu, maka kita katakan al-ghair. Bimakna at-tarafits tsalits, maknanya adalah pihak ketiga. Nah, pihak ketiga. Nah, contoh, sadarat hadhihi syahadah, ijazah ini telah keluar duna adna mas'uliyatin, tanpa tanggung jawab sedikit pun, fima yata'allaqu berkaitan dengan hak-hak pihak ketiga. Di jenengan apa Pak Sri? Gimana? Kesaksian. Oh, syahadah di sini kesaksian. Persaksian ini oh, Masya Allah. Persaksian ini muncul tanpa ada sedikit tanggung jawab terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga. Jadi dia sekedar bersaksi tanpa apa? Tanpa melihat apa? Tanpa melihat maslahat dan madharat pihak ketiga. Pihak ketiga. Mungkin pihak pertama sama pihak kedua berselisih. Terus ada seorang saksi. Seorang saksi dia mengatakan begini begitu. Padahal kalau dia mengutarakan kesaksiannya akan memiliki dampak kepada orang lain selain dua orang yang berselisih. Nah, dia nggak perhatikan hal itu. Jadi kesaksian ini muncul tanpa sedikit tanggung jawab berkaitan dengan pihak ketiga. Mana bahasan kita? Hukukil ghair. Nah, hukukil ghair. Nah, kalau ghair yang ada alif lamnya ada enggak? Al-ghair. Al-ghair. Oh, enggak ada di Al-Qur'an, enggak dapat dah. Hukukil ghair. Kalau kita ungkapan begini bisa enggak? Hadza ma'ul ghair. Boleh enggak? Ini ada air. Tapi ini tarafus tsalits katanya. Ada pihak ketiga. Hadza ma'ul ghair, bisa enggak? Ini adalah air punyanya pihak ketiga. Bisa enggak? Hadza ma'ul ghair. Contoh al-ghair. Semoga dapat. Al-ghair au ghair. Hal isi ta'riful ghair? A'malul ghair. Ghairul marghub, al-ghairu marghub. Ghairul hukumah.
Al-kutubul ghair mufidah. Allahu a'lam. Naam. Allahu a'lam. Itu adalah terakhir pembahasan al-mustatsna, yaitu ghair. Naam. Ada pertanyaan monggo, Pak? Sebelum kita ambil sedikit sebagai muqaddimah munada. Munada ini terakhir ya, Pak ya? Oh, sebelum terakhir ada tamyiz ya. Tidak ada pertanyaan? Lanjut ke munada, isim yang jatuh setelah adatun nida. Yang baca Mas Ahmad. Sudah tadi nggih? Belum. Oh, tadi Mas Giri nggih. Monggo al-munada. Al-munada awalan al-munada ismun yaqa'u ba'da adatin min adawatin nida'i wa adawatun nida'i hiya ya likulli munadan mislu ya na'iman istayqid al-hamzatu linida'il qaribi mislu a Muhammadu aqbil ayya wa hayya wa ayya linida'il ba'idi mislu ayya nabilun hal tasma'uni. Thaniyan lanjut. al-munada naw'ani mansubun wa mabniyun. Alif yansabul munada idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhafi aw nakiratin ghairi maqsudatin wa yu'tabarul munada fi hadhil halati mansuban bi fi'lin mudmarin taqdiruhu ad'u. Mislu ya Abdallahi abda munadan mansubun bil fathati li'annahu mudhafun. Ya mudya'i ya mudhi'i al-abna'i anba'i al-mudhi'i munadan mansubun bil ya'i li'annahu mudhafun. Ya tali'an jabalan tali'an munadan mansubun bil fathati li'annahu syabihun bil mudhafi. Ya rajulan khud biyadi rajulan munada mansubun bil fathati li'annahu nakiratun ghairu maqsudatin. Nggih, jazakallahu khair. Baik, sekarang adalah mansubat asma yang keberapa nih? 10 ya. Yaitu munada. Munada, apa itu munada? Ismun yaqa, isim. Jadi munada itu jelas isim. Mansubatul asma. Isim yaqa'u yang terjatuh ba'da adatin min adawatin nida. Isim yang jatuh setelah isim yang terletak setelah alat-alat panggilan. Jadi isim yang terjatuh atau terletak setelah alat panggilan adatun nida. Apa aja adawatun nida itu? Ya itu untuk jauh atau dekat. Jadi bisa menggunakan ya. Likulli munada. Semua jenis munada, dekat atau jauh bisa pakai iya. Contoh, ya na'iman, wahai yang sedang tidur, istaikid, bangunlah. Ya na'iman. Mana munadanya? Na'im. Mana adatun nidanya? Ya. Yang kedua al-hamzah, bunyinya a. A. Itu hamzah dipakai untuk memanggil yang dekat. Kalau dekat pakai a. Contoh a Muhammadu. Muhammad, wahai Muhammad, akbil. Akbil. Menghadaplah. A Muhammad, ya Muhammad, a Muhammad,
akbil. Terus yang ketiga untuk panggilan jauh ayah, haya sama ai. Ayah, haya sama ai. Nah, di sana ada ai juga ya, tetapi bukan munada. Gimana membedakannya? Kelihatan, Pak. Kalau memanggil itu apa? Biasanya ada apa? Ada apa? Tanda tanyanya, misalkan ada alamat apa? Ya, tanda seru atau tanda tanya. Nah, berbeda dengan yang bermakna apa? Ai itu pertanyaan atau yang sejenisnya. Nah, ada ai juga istifham, ada mausul juga ya. Insya Allah kelihatan dari konteks kalimatnya. Bedakannya dari konteks kalimatnya. Kata beliau, ayah, haya sama ai itu memanggil yang jauh. Contoh ayah Nabil, wahai Nabil. Nabil namanya orang ya. Nabil. Hal tasma'uni, apakah kamu mendengarkanku? Apakah kamu mendengarku? Ayah, di situ pakai ayah. Mana munadanya? Nabil. Jadi yang pertama itu Naim munadanya, yang kedua Muhammad, yang ketiga Nabil. Padahal mansubatul asma. Menimbulkan pertanyaan, lah katanya mansub, kok Muhammadu, kok Nabilu? Kalau Naiman jelas. Tapi Muhammad sama Nabil kok tidak mansub? Ini yang kedua nanti ini. Yang kedua pembahasannya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, poin yang kedua sebagai mukaddimah untuk pertemuan yang akan datang insyaallah. Poin yang kedua, setelah kita mempelajari poin yang pertama, contoh-contohnya itu kan beda-beda. Harokatnya beda-beda. Naiman mansub, Muhammadu enggak mansub, malahan dhammah. Enggak dhammatain juga. Padahal bukan mamnu minas sarfi. Yang ketiga juga Nabil seperti itu. Nah, ternyata al-munada ada dua. Isim jatuh setelah ada tunida ada dua. Ada yang mansub, ada yang mabni. Ada yang mansub, ada yang mabni. Atau fi mahalli nasbin. Atau fi mahalli nasbin. Nah, ada dua. Ada yang mansub, ada yang mabni atau fi mahalli nasbin. Yang pertama, kapan dia itu nasab? Dalam tiga keadaan. Nasab dalam tiga keadaan. Jangan sampai salah menjawab pas ujian. Dulu anda nanya yang terjemahannya sebutkan keadaan-keadaan dinasabkan, sebutkan keadaan-keadaan munada itu i'rabnya dinasab. I'rabnya dinasab. Dia itu jawabnya apa dulu ya? Lupa aku. Intinya jawabannya tidak tepat karena sepertinya salah memahami pertanyaan. Dia menjawab sesuai dengan di buku. Dia jawab apa? Lupa aku. Tapi dia salah ini apa? Salah menjawab. Jadi menjawab untuk soal yang lain. Jadi pertanyaannya kapan munada itu di-i'rab nasab. Kapan keadaan munada itu di i'rab nasab? Ya ini jawabannya. Ketika dia mudhaf, ketika dia syabih bin mudhaf, ketika dia nakirah ghairu maksudah. Kalau pertanyaan yang kedua, kapan munada itu di i'rab fi mahalli nasbin atau mabni di atas tanda rafa'nya? Jawabannya dua. Ketika dia alam dan ketika dia nakirah maksudah. Jadi kok banyak saat pembagiannya kok enggak satu aja gitu langsung nasab ya. Dalam bahasa Arab ya ketemunya para ulama seperti itu ya. Akhirnya ya kesimpulannya seperti itu. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.